Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan limpahan rahmat dan petunjuknya lah kita masih diberikan sedikit ilmu yang dapat berguna bagi agama, bangsa, dan seluruh umat manusia. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah wirausaha dalam perspektif aktivitas wirausaha, skala usaha wirausaha, perspektif ekonomi wirausaha, dan karakteristik wirausaha. Perkenalkan, nama saya Femas Saputra yang akan bertugas sebagai moderator dan juga pemateri pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya ada Lulu, Siska, dan Zilan sebagai pemateri. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Siska membacakan materi yang pertama. Next. Ngadet loh. Kok tidak bisa? Kewirausahaan. Yang pertama, ada wirausaha dalam perspektif. Yang kedua, ada aktivitas wirausaha. Yang ketiga, ada skala usaha wirausaha. Yang keempat, ada perspektif ekonomi wirausaha. Yang kelima, ada karakteristik wirausaha. Berikut adalah beberapa arti kewirausahaan atau entrepreneurship menurut beberapa ahli. Yang pertama ada dari Peter F. Drucker. Entrepreneurship bukanlah permainan sulap, bukan pula sesuatu yang misterius. Entrepreneurship tidak berkaitan dengan keturunan. Entrepreneurship merupakan sebuah disiplin ilmu, dan seperti disiplin ilmu yang lain, entrepreneur bisa dipelajari. Selanjutnya, ada dari Adam Smith di tahun 1776. Entrepreneur digambarkan sebagai individu yang menciptakan sebuah organisasi untuk tujuan-tujuan komersial. Selanjutnya, menurut Jean-Baptiste Say, 1803, entrepreneur dilukiskan sebagai seseorang yang memiliki seni serta keterampilan untuk menciptakan perusahaan-perusahaan baru dan memiliki pemahaman tentang kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Perspektif kewirausahaan. Pertanyaan pertama, siapakah yang disebut pengusaha? Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 5 menyebutkan bahwa pengusaha yang pertama adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Yang kedua, pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Selanjutnya, pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Pada prinsipnya, pengusaha adalah yang menjalankan perusahaannya, baik milik sendiri ataupun bukan. Sebagai pemberi kerja, pengusaha adalah seorang pengusaha dalam hubungan kerja atau buruh. Pertanyaan nomor 2, apakah yang dimaksud dengan kewirausahaan? Hampir setiap definisi kewirausahaan terdapat kesepakatan kata wirausaha. Wirausaha berasal dari gabungan kata wira dan usaha. Menurut KBBI, wira berarti pejuang, berani, berwatak agung, berbudi luhur. Sedangkan kata usaha berarti bekerja, berbuat amal, perbuatan untuk mencapai sesuatu. Kata kewirausahaan dalam bahasa Inggris disebut dengan entrepreneurship. Kata entrepreneurship tersebut diadaptasi juga dari bahasa Perancis, yaitu entreprendre, yang mengandung arti petualang, pencipta, dan pengelola usaha.
Jadi menurut asal katanya tersebut, wirausaha adalah seorang pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Namun, istilah wirausaha umumnya dipakai dalam kegiatan bisnis. Dalam hal ini, wirausaha merujuk pada konsep membangun, mengembangkan, dan mengelola usaha bisnis untuk mendapatkan keuntungan dengan mengambil beberapa risiko di dunia usaha. Tujuan kewirausahaan itu sendiri adalah untuk menciptakan kemakmuran dan kekayaan dengan cara pemenuhan kebutuhan atau produk dan juga ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pertanyaan ketiga, apakah proses kewirausahaan itu? Proses kewirausahaan sendiri dapat dalam bentuk membawa produk baru ke pasar yang ada atau membawa produk yang ada ke pasar yang baru, atau juga pembentukan organisasi baru. Proses kewirausahaan ada 4 tahap yang berbeda. Yang pertama, identifikasi peluang usaha. Yang kedua, pengembangan rencana bisnis. Yang ketiga, penetapan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, manajemen perusahaan. Selanjutnya, Baik, selanjutnya yaitu aktivitas wirausaha. Pengertian aktivitas wirausaha. Wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha atau usaha bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha. Wirausahawan atau orang yang melakukan wirausaha adalah individu yang bisa menciptakan bisnis sendiri, menanggung sebagian besar risiko dan juga menikmati keuntungan atau profit dari usaha yang dirintisnya. Sedangkan kewirausahaan adalah proses mendirikan dan menjalankan bisnis atau usaha tersebut. Kegiatan kewirausahaan yang banyak muncul pun dapat menimbulkan banyak pekerjaan baru. Misalnya, kegiatan ini memberikan peluang bagi para pekerja tingkat awal untuk belajar dan mengembangkan kemampuannya. Kewirausahaan merupakan proses yang dinamis untuk menciptakan kekayaan tambahan dan berinovasi dalam berbagai hal. Proses tersebut berpengaruh pada kesejahteraan seorang wirausahawan. Wirausahawan berorientasi pada tindakan dan bermotivasi tinggi untuk mencapai tujuan. Ia mengambil ekonomi dan masyarakat sebagai keseluruhan peradaban untuk menuju ke keadaan yang maju dan makmur. Next. Berikutnya yaitu langkah-langkah dalam memulai aktivitas wirausaha. Seperti yang kita tahu, semakin tidak kondusifnya perekonomian global berakibat munculnya gelombang PHK massal di berbagai negara. Tentu kita cukup khawatir akan terjadinya ledakan pengangguran dalam jumlah yang cukup besar dan akan berakibat fatal terhadap lingkungan sekitar. Berikut merupakan langkah-langkah atau tips dalam memulai kegiatan atau aktivitas wirausaha, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pilih bidang usaha yang Anda minati dan memiliki hasrat dan pengetahuan di dalamnya. Jika Anda telah menentukan minat, maka segeralah asah pengetahuan dan perbanyak bacaan serta keterampilan mengenai bidang usaha yang hendak Anda tekuni. Kadang hal-hal yang kita rasakan kuasai ternyata setelah berada di lapangan berbeda drastis dengan apa yang kita ekspektasikan. Seorang yang sehari-hari mengerjakan pekerjaan keahlian tertentu belum tentu bisa sukses berbisnis dalam bidang tersebut. Karenanya perlu sekali belajar dari orang-orang yang telah sukses dan berpengalaman merintis usaha di bidang tertentu. Yang kedua yaitu perluas dan perbanyak jaringan bisnis dan pertemanan. Seringkali tawaran-tawaran peluang bisnis dan dukungan pengembangan bisnis datang dari rekan-rekan di dalam jaringan tersebut. Memperluas relasi yang baik akan membantu kita dalam merintis sebuah bisnis yang ingin kita kembangkan tentunya. Berikutnya yaitu pilihlah keunikan dan nilai unggul dalam produk atau jasa. Kebanyakan orang tidak sadar ketika memulai berbisnis terjebak di dalam fenomena banting harga. Padahal ada kalanya harga bukan segalanya. Anda harus bisa mencari celah dan ceruk pasar yang unik. Kita harus bisa menentukan posisi kita di dalam peta persaingan usaha. Jika kita menilai terlalu tinggi jasa atau produk kita, sementara hal yang kita tawarkan itu tidak punya keunggulan yang sangat spesifik dan memiliki nilai tambah, maka orang akan berpaling kepada usaha sejenis dan harga dan kualitas yang jauh lebih baik. Yang terakhir yaitu menjaga kredibilitas dan trade image. Seringkali kita ketika mulai berusaha merupakan faktor nama baik, kredibilitas dan pandangan orang terhadap produk atau jasa kita. Padahal ini yang paling penting dalam berbisnis. Mengulur-ulur pembayaran kepada supplier atau peminjam modal adalah tindakan yang sangat fatal dan berakibat pada munculnya nama kita di dalam daftar hitam jaringan bisnis usaha yang kita tekuni. Yang selanjutnya itu contoh-contoh aktivitas atau kegiatan wirausaha, yaitu seperti catering rumahan, dropship, desain grafis, percetakan, menjual aneka minuman, menjual makanan ringan, freelance, dan lain sebagainya. Terima kasih. selanjutnya, Kalau usaha wirausaha, yakni
kemampuan dalam mengelola usaha dengan memperhatikan besarnya aset, jumlah karyawan, dan pendapatan yang diperoleh semakin banyak. Ada jenis-jenis skala usaha, yakni skala usaha mikro adalah usaha atau bisnis produktif milik orang atau badan usaha perorangan. Usaha mikro adalah jenis usaha yang dimiliki oleh perorangan di mana total aset yang dimiliki maksimal sebesar 50 juta. Kriteria usaha mikro yakni memiliki karyawan kurang dari 4 orang, aset kekayaan bersih hingga 50 juta, omset penjualan tahunan hingga 300 juta. Adapun contoh-contoh usaha mikro, ada usaha kue tradisional, usaha sablon, usaha keramik, usaha warung kecil atau sembako. Selanjutnya ada skala usaha kecil. Skala usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Kriteria usaha kecil ini adalah memiliki karyawan kurang dari 5 sampai 19 orang, aset kekayaan bersih dari 50 juta hingga 500 juta, omset penjualan tahunan dari 300 juta hingga 2,5 miliar. Contoh-contoh usaha kecil, yakni industri kecil, koperasi, minimarket, atau toko serba. Selanjutnya ada skala usaha menengah. Skala usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kriteria usaha menengah ini adalah memiliki karyawan antara 20 sampai 99 orang, memiliki aset kekayaan bersih antara 500 juta hingga 10 miliar, omset penjualan tahunan antara 2,5 miliar hingga 50 miliar. Contoh-contoh usaha menengah yakni usaha perkebunan, perdagangan ekspor-impor, ekspedisi muatan kapal laut, dan sejenisnya. Adapun skala usaha besar, usaha dikatakan besar jika aset kekayaannya lebih 10 miliar. Yang digolongkan usaha besar adalah usaha nasional atau swasta, dan juga usaha asing yang memiliki kegiatan ekonomi di Indonesia. Contohnya seperti BUMN, Telkom, Mayora, dan sejenisnya. Next. Perspektif ekonomi wirausaha. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku manusia yang dijadikan sebagai produk dan dibutuhkan untuk mengembangkan usaha. Dan sesuai dengan pengelompokan program pembangunan di bidang ekonomi menurut program pembangunan nasional pada tahun 2000 sampai dengan 2004 ke dalam 7 kelompok program pertama, yaitu menanggulangi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dan kelompok program kedua yaitu mengembangkan usaha skala mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Maka program yang harus dilaksanakan dan penting untuk digarisbawahi adalah program penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan ada juga program peningkatan akses kepada sumber daya produktif, dan program pengembangan kewirausahaan dan kredit usaha kecil menengah berkeunggulan kompetitif. Sudah bukan rahasia umum bahwa usaha kecil dan menengah atau disebut juga usaha mikro sangat besar memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Dan ada juga tujuan dari kewirausahaan, yaitu meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas dan juga mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausahaan untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dan ada pula menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Next.
Dan ada juga ciri-ciri wirausaha, yaitu percaya diri. Kepercayaan diri akan mempengaruhi gagasan, karsa, inisiatif, kreativitas, keberanian, ketekunan, semangat kerja, dan juga kegairahan berkarya. Dan ada juga kepemimpinan. Seorang wirausahaan itu harus memiliki sikap kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. Ia selalu menampilkan produk dan jasa-jasa terbaru sehingga ia menjadi pelopor baik dalam proses produksi maupun juga pemasaran. Dan ada juga proses mendirikan usaha, yaitu cara memulai bisnis. Yang pertama adalah menentukan jenis usaha yang akan Anda kelola. Dan jika masih merasa bingung untuk membuka usaha jenis apa, Anda bisa menentukan jenis usaha sesuai dengan apa yang Anda suka. Dan ada juga yang keempat, faktor kegagalan dalam entrepreneurship, yaitu visi dan misi yang tidak jelas. Visi dan misi adalah hal yang paling sering kita dengar dalam berbagai kegiatan, baik itu organisasi maupun juga bisnis. Namun seringkali hal ini tidak dianggap menjadi hal yang fundamental oleh para pebisnis. Sedangkan visi dan misi itu sendiri sangatlah penting dalam bisnis untuk mengkomunikasikan nilai hingga solusi kepada pasar Anda. Dan yang keduanya itu pengendalian keuangan kurang terlatih. Faktor yang mempengaruhi kegagalan wirausaha lainnya ialah pengendalian keuangan yang kurang terlatih. Sebagai seorang wira swasta, seharusnya dapat mengendalikan keuangan. Jika tidak, usaha Anda berpotensi jatuh ke dalam jurang kehancuran. Maka dari itu, sebelum memulai usaha penting untuk memperhatikan keuangan dan prospek perkembangan bisnis. Next. Selanjutnya ada karakteristik wirausaha. Yang pertama, mempunyai jiwa pemimpin atau leadership. Seorang wirausahawan harus memiliki jiwa kepemimpinan, karena jika seorang wirausahawan tidak memiliki jiwa pemimpin, ia tidak akan bisa mengatur karyawannya maupun dirinya sendiri. Seorang pemimpin harus bisa membangun tim yang solid dan membangun kepercayaan diri untuk mengatur usahanya. Seorang pemimpin juga harus memiliki pikiran yang terbuka dan mampu menjadi pendengar sekaligus penasihat yang baik bagi karyawan maupun dirinya sendiri. Yang kedua, jujur dan disiplin. Menjadi karakter penting jika ingin menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Apalagi jika kita menjadi pemimpin dalam usaha tersebut. Jika kita sebagai pemimpin memiliki karakter yang jujur dan disiplin, maka relasi kita juga dapat mempercayai kita dan mau menjalin hubungan yang baik dengan usaha yang kita miliki. Sehingga dapat membuat usaha berkembang dengan pesat dan dapat menggerakkan semangat juga motivasi untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Yang ketiga, berkomitmen tinggi dan berani mengambil resiko. Seorang wirausahawan harus berani menghadapi resiko yang didukung dengan komitmen yang kuat, guna mendorong wirausahawan untuk terus berjuang mencari peluang usaha sampai memperoleh hasil. Yang keempat, ada kemampuan mengenali peluang usaha. Kemampuan mengenali peluang usaha penting untuk dimiliki oleh wirausahawan. Mengapa? Karena peluang usaha adalah kesempatan bagi seorang wirausahawan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi. Kelima, mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Seorang wirausahawan seharusnya mempunyai kemampuan kreatif dalam mengembangkan ide dan pikirannya, terutama dalam menciptakan peluang usaha di dalam dirinya. Ia dapat mandiri dalam menjalankan usaha yang digelutinya tanpa harus bergantung pada orang lain. Keenam, memiliki kreativitas tinggi dan berinovasi. Seorang wirausahawan harus memiliki ide baru yang dihasilkan dari suatu kreativitas. Kreativitas inilah yang akan membawa wirausahawan untuk berinovasi terhadap usahanya. Yang terakhir, berorientasi pada masa depan. Menjadi seorang wirausahawan harus mampu berpikir kritis untuk situasi yang akan datang. Misalnya, mencari peluang untuk menciptakan bisnis yang lebih sukses dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Jika seorang wirausahawan memiliki visi atau selalu berorientasi pada masa depan, pastinya akan menjadikan kekurangan dan kesalahan di masa lalu sebagai pembelajaran. Ia tidak akan terlalu mengingat-ingat kekurangan atau kegagalan tersebut, namun dapat mengevaluasi kekurangan itu untuk dijadikan acuan dalam menciptakan peluang yang lebih baik dari sebelumnya.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.